Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini gue akan bikin video review lagi, dan kebetulan gue baru dapat kiriman barang lagi. Dan sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, jadi ceritanya hari ini gue dapat kiriman sebuah tas kamera. Tas kamera ini mereknya adalah Zano, dan yang menarik dari tas kamera ini adalah tas kamera ini made in Indonesia. Jadi ini merupakan tas hasil dari produksi karya anak bangsa. Yang gue tahu lokasi pembuatannya itu di daerah Jogja, dan menurut gue ini tas not bad ya, lumayan, dan dengan jelas range harga yang nggak terlalu mahal gitu ya. Nah, untuk sekarang gue akan coba nge-review beberapa fitur yang ada di tas kamera ini, dan gue akan coba menjelaskan dari beberapa materialnya, lalu kelebihannya dan serta kekurangannya. Dan untuk review ini jelas berdasarkan perspektif gue pribadi gitu ya. Jadi mungkin di antara teman-teman semua ada juga yang kurang sependapat dengan apa yang gue sampein, jadi it's okay, namanya juga pendapat ya, beda-beda gitu loh. Oke, kita lanjut. Yang pertama, tas kamera Zano ini dia bermaterial bahannya ini adalah Kondura ya. Kalau kita perhatikan ini warna hitam, ini yang warna hitam di area atas ini semuanya ini berbahan cenderung Kondura. Dan kalau teman-teman lihat di atas ini ada warna coklat ya, di sini juga ada warna coklat, dan di bawah sini juga ada warna coklat. Nah, mungkin banyak yang berpikir ini adalah kulit. Sebenarnya ini bukan kulit, tapi kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, dan gue juga sempat tanya ke mereka, dan kata mereka ini adalah bahannya sweat. Cuma kalau saat gue pegang gini, looks kayak sweat itu. Cuman biasanya sweat yang gue tahu tuh materialnya agak lebih lembut. Cuman bedanya ini agak sedikit kaku gitu ya. Mungkin karena ada lapisan double-nya di dalamnya, ada lapisan konduranya juga, jadi berkesan jadi kaku. Cuman overall, yang warna coklat ini semuanya ini berbahan sweat. Dan sebelum kita bahas ke bagian dalam, gue akan coba kasih lihat dulu beberapa fitur yang ada di luar ya. Pertama, kalian lihat di samping sini. Di sini ada pocket ya, pocket yang pakai tali yang bisa dikencangin dan dikendorin. Dan seperti kita tahu, pocket-pocket seperti ini biasanya diperuntukkan untuk naruh botol atau minuman gitu ya. Dan di tas ini ada dua kanan kiri, jadi nggak cuma di sebelah sini doang, tapi di sebelah sininya juga ada sama, menggunakan pocket yang ukurannya sama persis seperti di sebelah sisi yang lainnya gitu ya. Ini salah satu mungkin bisa dibilang kelebihan tas ini, dia memiliki pocket untuk minuman, jadi kita bisa naruh minuman di sini, atau kita bisa masukkan tripod kecil, tripod mini di dalam tas ini juga gitu ya. Cuman sayangnya kalau kita buat pakai tripod, mungkin kalau misalnya pakai tripod yang besar agak susah untuk kita masukkan ke sini, karena biasanya kalau untuk tripod yang gede di sini harus ada strapnya lagi nih buat ngikat tripodnya supaya nggak jatuh ke depan atau ke belakang atau ke samping gitu ya. Nah, di sisi sebelah sini juga sama nih, nggak ada strapnya, jadi mungkin pocket ini lebih diperuntukkan untuk jenis botol minuman, yaitu plusnya. Nah, cuman di sini ada satu bisa dibilang ada kelewat gitu ya. Mungkin ini juga bisa jadi masukan untuk tas kamera Zano ke depannya. Biasanya pocket yang seperti ini kita taruh buat botol minuman. Nah, kadang kita bawa botol minuman itu yang minumannya dingin. Yang kita tahu misalnya kayak gue bawa misalnya minuman botol yang dingin, taruh sini. Nah, biasanya minuman dingin lama-lama itu dia akan mengeluarkan air atau berkeringat lah di botolnya itu. Nah, keringat itu kalau banyak dia akan menjadi air numpuk di dalam sini. Biasanya kalau misalnya tas yang ada pocketnya gini untuk botol minuman, mereka menyediakan satu lubang di bawah sini. Lubangnya nggak besar, biasanya ukuran kancing, dan lubang berbentuk kancing gitu ya. Nah, itu berfungsi untuk membuang air yang tertampung di dalam pocketnya ini. Mungkin ini nggak tahu ya waterproof atau enggak, cuma kelihatannya sih agak waterproof ya. Nah, terutama dengan bahan yang jenisnya waterproof, di dalamnya ada tampungan air tapi nggak ada pembuangan, itu bisa ngendep, dan alhasil takutnya malah ngerembes ke dalam. Itu cuma sekedar masukannya dari gue itu ya. Oke, lalu untuk bahan di belakangnya ini juga dia sama ya, terbuat dari mungkin jenis Kondura ya, tapi nggak tahu juga sih ya. Gue nggak tahu nama bahannya apa, dia kayak jaring-jaring gitu. Yang pasti ini busa, dan ini busa ini, dan kelihatan ini bahannya cukup breathable gitu ya. Jadi nggak bikin pengap di belakang, di pundak, dan dia kayaknya cukup menyerap keringat gitu loh. Nah, dengan dua ini kemungkinan busa ini cukup mampu bikin
punggung kita lebih kerasa nyaman saat ngegendong tas ini gitu ya. Dan ini untuk bagian belakang. Lalu kalau kita perhatikan sekarang di bagian depan ya, atau di bagian ininya apa, shoulder, bagian pundaknya lah ya, bagian strap pundaknya ini. Nah ini dia ada untuk settingan tinggi rendahnya. Lalu di sini ada chest strapnya itu ya, ada buat kita ngikat ke dada seperti ini. Nah overall untuk bagian ini tadi seperti itu penjelasan gua dan samping. Lalu kita lihat ke bagian depan. Nah di bagian ini mungkin teman-teman bisa notice di sini ada kayak strap belt ya, kayak ikat pinggang. Sebenarnya ini bukanya bukan dari sini gitu loh. Jadi ini hanya variasi lah kasarnya gitu ya. Tapi dia menggunakan kancing seperti ini ya, saat dibukanya. Nah ini sebenarnya lumayan membantu untuk kita membukanya dibandingkan kita harus ngebuka strapping yang seperti ini gitu ya. Karena kalau kita pakai strapping kayak gini, kita buka itu makan waktu lama. Terutama jika kita perhatikan tas ini zippernya semua di dalam cover sweatnya ini. Jadi nggak ada easy aksesnya gitu ya. Jadi kita harus ngebuka bagian depan ini dulu, gitu ya, baru kita bisa akses dalamnya seperti ini, yang lebih itu ya. Nah kalau kita lihat di sini atasnya ini ada 2 kompartemen. Ya jadi bawah sini sama yang atas ini. Nah yang atas ini fungsinya untuk kita menyimpan laptop. Dan gue udah coba masukin laptop gue yang ukuran 13 inch, ini sangat masuk. Dan mungkin kalau gue perhatiin ini bisa masuk sampai ukuran sekitar berapa ya, 15 inch, masih masuk ke 17 sih gue nggak tahu. Karena gue nggak punya laptop 17 ini, cuman 15 yang pasti ini bisa masuk ya. Kok 13 masuk dan itu longgar gitu loh. Sebelum kita masuk ke main partnya ya, ke kompartemen utamanya, di sini ada bagian depan. Nah, di mana pocket bagian depan ini atau kantong bagian depan ini, kalau kita buka, di bagian sisi luarnya, di sini di baliknya ada jaring. Kalau kita buka jaringnya ini, kita bisa buat nyimpan ya perabotan kita lah ya, misalnya kayak extra memory card atau sejenis baterai atau apapun itulah bisa masuk sini gitu loh. Dan kalau yang di sisi depannya atau di sisi seberangannya dia yang di sini, nah ini dia ada 2 pocket juga, ada 2 kantong. Nah ini bisa kita buat naro mungkin hard disk, external hard disk atau juga beberapa aksesoris kamera lainnya gitu ya. Cuma pasti yang ukurannya nggak bisa yang terlalu tebel, intinya nggak terlalu tebel lah ya. Jadi ukuran baterai mungkin masih bisa masuk gitu loh. Oke, itu untuk bagian depan. Sebelum kita lihat ke bagian dalamnya lagi, enaknya tas ini tuh dia ada raincoat bawaannya dia, ada bawaan dari pabriknya. Jadi kalau kita lihat di belakang dan di bagian bawah sini, nah kalau strap ini dibuka, ini dia jadi tempat penyimpanan raincoatnya gitu loh. Jadi kalau kita keluarin kayak gini, ini dia jadi berfungsi untuk mengcover tas kamera ini saat kita lagi trekking tiba-tiba hujan. Jadi kita nggak perlu menggunakan raincoat tambahan atau raincoat third party lagi, karena tas ini udah include beserta dengan raincoatnya. Dan raincoatnya ini nempel dengan tas kameranya, jadi bukan yang bisa dipisahin atau yang bisa dicopot-copot gitu ya, dia nempel di tas kameranya. Oke, sekarang kita akan langsung lihat sisi bagian dalamnya. Dan saat tas ini datang, dia isinya itu belum terbentuk gitu ya penataannya, jadi masih blank aja dengan disertai beberapa separator. Dan ini merupakan sisanya ini yang nggak aku pakai karena gear yang gue biasa bawa lumayan gede-gede ukurannya gitu. Dan gue akan coba jelasin dulu, ini tas ini di dalamnya ini berbahan sejenis Blue Drew ya. Jadi dia juga udah menggunakan separator atau busa yang cukup lumayan tebal, jadi kamera kita juga udah cukup aman ya saat kita menggunakan tas ini di outdoor, itu di luar. Dan di sini sekali lagi kita dapat beberapa separator. Ini gue udah sisa 4 dan sisanya udah gue pakai di sini 1, 2, 3, 4 juga, dan 5, 6. Jadi total ada 6 separator, dan itu bisa kalian custom sendiri tergantung bawaan gear kalian seberapa banyak dan seberapa besar. Cuman yang pasti kelebihannya itu bisa kita customize. Cuman kekurangannya buat gue yang biasa bawa gear gede-gede dan lumayan banyak, kadang berasa tas ini untuk dari segi kedalamannya kurang dalam. Misalnya gue mau naruh lensa ini ya yang biasa gue pakai 14-24. Kalau gue mau bawa lensa ini kita bisa lihat ukurannya besar, dan dia kalau gue taruhnya berdiri seperti ini akan nggak bisa masuk gitu loh, karena terbatas.
kedalaman ini terbatas tasnya. Jadi mau nggak mau kita harus tidurin seperti ini. Nah, saat ditidurin ini otomatis itu akan memakan space lebih banyak gitu loh. Tapi ya so far mau gimana lagi, mau nggak mau. Tapi kalau misalnya kita bisa naruhnya dia berdiri dan itu nggak sampai nongol seperti tadi, mungkin itu akan cukup membantu tas ini bisa membawa lebih banyak muatannya lagi. Ya, ini juga mungkin sekedar masukan juga buat tas kamera Zano ini. Atau mungkin juga memang tas ini diperuntukkan untuk gear-gear yang sifatnya lebih kecil gitu ya, yang nggak terlalu besar. Oke, sekarang kita udah lihat ya ini bentuk setup gua, dan kita akan coba masukin dulu. Oke, untuk yang pertama gue akan coba masukin lensa ini. Ini adalah lensa tele 70-200 dan ini panjang lensanya, dan gue akan taruh di sisi sebelah sini itu ya. Dan jelas collar tripodnya madepnya harus ke atas, jangan ke bawah, karena kalau ke bawah akan ngeganjel. Dan ini lumayan cukup kenceng, rapet banget itu ya, tight banget itu. Lalu yang berikutnya ya ini lensa andalan gue 14-24, dan ini juga harus gue taruh di sini, dan ini juga naruhnya tiduran. Oke. Lalu yang berikutnya ini lensa makro 105, ini juga lensa yang cukup lumayan panjang juga ya, dan itu hampir setara dengan 14-24 panjangnya. Lalu berikut ini yang paling kecil, ini lensa 50mm, tapi ini lensa AFS dan menggunakan adapter FTZ, dan gue taruh bisa berdiri kalau untuk lensa ini gitu ya. Lalu yang berikutnya ini jelas kamera yang biasa gue pakai untuk landscape-an ya, ini Nikon Z7. And then terakhir di sini slot yang kosong gue taruh buat untuk filter set gue gitu loh, beserta pouch-nya, dan ini bisa masuk ke sana. Oke. Dan ini cukup rapat. Dan satu lagi di paling atas itu ada sisa slot dikit, itu bisa gue taruh untuk naruh ini holder buat filter-filter yang biasa gue pakai. Oke, nah mungkin ya ini setup gue untuk menggunakan tas ini saat gue misalnya hunting ya, membawakan atau menggunakan tas ini. Ya kurang lebih dengan tadi berapa ya, 1, 2, 3, 4 lensa, 1 body kamera, dan 1 set filter beserta holder bisa masuk di sini, yaitu lumayan cukup membantu. Cuman kalau misalnya gue bawa misalnya kayak kamera Nikon Z9, ini jelas nggak akan bisa masuk, karena Nikon Z9 itu kan dia lebih tinggi badannya, karena di bawahnya itu ada vertical gripnya, jadi naruhnya harus berdiri, itu pasti nggak akan muat itu, karena itu tadi seperti si lensa yang awal tadi gue bilang ya, dia karena kedalamannya terlalu cetek, ibaratnya kurang dalam, dan itu kalau misalnya pun tetap maksa bawa Z9, itu naruhnya harus direbahin, ditidurin, dan itu akan lebih makan tempat lagi, makan space lagi gitu. Jadi nggak mungkin tas ini untuk ngebawa kamera-kamera jenis kayak Z9 atau D4, D5, D6, itu sangat nggak mungkin gitu, terlalu kecil tas ini. Untuk di bagian luarnya nih ya, untuk bagian luar, kalau kita lihat di sini kan ada 2 pocket ya, mungkin gue akan coba taruh untuk nyimpen baterai, dan gue ada 4 baterai, biasa gue bawa biasanya 5, karena 1 nempel di kamera, cadangannya 4. Dan ini gue taruh di depan sini bisa masuk, dan yang jaring-jaring mungkin gue taruh buat memory card ya. Tapi so far ya ini udah cukup aman lah buat kita hunting ya, dengan spare part baterai dan beberapa lensa yang dibawa beserta filter-filternya. Oke, dan untuk masalah harga, tas kamera ini bisa digolongkan harga yang masuk sangat murah ya, reasonable gitu loh, dengan harga nggak nyampe 1 juta kalau nggak salah ya, dengan seri ini. Oh iya, gue lupa notice, tas kamera ini serinya adalah seri Thorax dari kamera tas Zano, dan tas ini memiliki harga 450.000 kalau menurut price listnya nih ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya bisa lihat sendiri nih ya, tuh ya, 450.000, nggak nyampe 500.000, berarti jauh dari ke atas juta gitu loh. Dan ini di saat video ini dibuat gitu ya. Dan untuk kalian yang tertarik juga, kalian bisa beli langsung, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah, dan kalian bisa cek langsung atau check out langsung ke tokonya. Oke, jadi mungkin sekian untuk video gue hari ini, dan buat kalian yang baru datang jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.